Bab 1 menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, ada beberapa cara yang harus diperhatikan untuk menyelesaikan permasalahan. Yang pertama yaitu cermati inti cerita atau pernyataan pada permasalahan. Nah, yang kedua, tentukan letak atau posisi setiap bilangan pada cerita atau masalah. Nah, jadi anak Umi baca dulu soalnya, pahami benar-benar itu tentang apa ya kan. Kemudian tentukan apakah bilangan misalnya ini ada bilangan 2, apakah bilangan 2-nya di depan sebelah kiri ya. Kemudian lanjut dengan bilangan berikutnya bilangan apa sampai akhir cerita atau permasalahannya. Kemudian yang ketiga, tentukan bahwa setiap letak bilangan pada masalah merupakan bilangan positif atau negatif. Nah, jadi kan dalam bilangan bulat itu ada yang positif, juga ada yang negatif. Nah, yang keempat, tentukan bentuk operasi bilangannya sesuai dengan isi masalah. Nah, langsung aja ke contoh soal. Ya, di situ ada gambar pesawat tempur. Nah, dikatakan sebuah pesawat tempur berada pada ketinggian 650 kaki di atas permukaan tanah. Pada saat cuaca mendung, pilot segera menurunkan pesawat tempur pada ketinggian 2 kaki setiap menitnya. Selama 3 menit, cuaca membalik. Kemudian, pesawat kembali dinaikkan pada ketinggian 8 kaki. Hitunglah ketinggian pesawat saat ini. Penyelesaian. Nah, jadi di situ katanya mula-mula ketinggian pesawat tempur adalah 650 kaki. Nah, maka kita letakkan 650, bilangan 650 itu di sebelah kiri atau di depan ya duluan. Nah, kemudian katanya karena cuaca mendung, pilot segera menurunkan pesawat tempur. Nah, di situ berarti ada tanda pengurangan. Maka kita tulis 650 dikurangnya karena dia tadi diturunkan. Kemudian tadi kan katanya pesawatnya diturunkan pada ketinggian 2 kaki setiap menitnya. Nah, selama 3 menit cuaca membaik. Nah, jadi kata 2 kaki setiap menit itu berupa perkalian ya. Jadi 2 dikali selama 3 menit berarti 2 dikali 3. Kemudian pesawat dinaikkan lagi pada ketinggian 8 kaki. Nah, jadi di situ ada kata dinaikkan pada ketinggian 8 kaki. Jadi ditambah 8. Kemudian hitunglah ketinggian pesawat ini, maka sama dengan berapa ya? 650 dikurang 2 dikali 3 ditambah 8. Nah, di situ ada tanda pengurangan, perkalian, dan penjumlahan. Maka kita kerjakan dulu yang operasinya lebih kuat yaitu perkalian. Jadi 2 dikali 3 ya sama dengan 6. Kemudian kita turunkan tadi yang belum dihitung yaitu 650 dikurang 6 ya jadinya, kemudian ditambah 8 sama dengan. Nah, kemudian baru tinggallah operasi hitung pengurangan dan penjumlahan. Nah, maka kerjakan dulu dari yang paling kiri karena dia pengurangan dan penjumlahan sederajat ya. Jadi 650 dikurang 6 sama dengan 644 ya kan. Kemudian turunkan tambah 8-nya. Jadi 644 ditambah 8 sama dengan 652. Jadi ketinggian pesawat saat ini adalah 652 kaki. Bisa ya, gampang. Lanjut ke contoh berikutnya.
seekor tupai hingga pada sebatang pohon dengan ketinggian 20 meter. Jadi, tupai tergelincir sejauh 2 meter setiap menitnya. Pohon dalam keadaan licin dan basah. Berapa meter ketinggian tupai setelah 5 menit? Nah, penyelesaiannya tadi kan katanya ketinggian 20 meter ya. Pertama-tama tupai hingga pada sebatang pohon dengan ketinggian 20 meter. Nah, maka bilangan 20 ya, bilangan positif ya, berada di paling kiri atau paling depan. Kemudian katanya tupai tergelincir. Nah, tergelincir itu berarti kan dia jauh ya. Tergelincir berarti dia kayak jatuh ya, merosot ke bawah. Maka dia kemudian pengurangan ya. Kemudian dikatakan lagi sejauh 2 meter setiap menitnya. Jadi dia tergelincir sejauh 2 meter setiap menitnya. Berarti di situ setiap menit dikali ya, dikali perkalian ya, berarti 2 dikali. Kemudian berapa meter ketinggian tupai setelah 5 menit? Nah, berarti 2 dikali 5. Jadi 20 dikurang 2 dikali 5 sama dengan. Nah, jadi di situ ada operasi hitung, pengurangan, dan perkalian. Ya, jadi kita kerjain dulu yang perkalian. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, kemudian kita turunkan tadi yang belum dihitung, yaitu 20 dikurang 10 sama dengan, maka 20 dikurang 10 sama dengan 10 ya. Jadi ketinggian tupai setelah 5 menit adalah 10 kaki. Oke, gampang ya Naomi. Nah, jadi dipahami betul-betul ya soalnya. Kemudian kita bisa tentukan bilangannya berapa, apakah dia bilangan positif ataupun negatif ya kan. Kemudian apakah dia dikurang, dikali, ditambah atau dibagi ya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Umi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan ini adalah soal latihannya ya, terdiri dari 4 soal.